Welcome back to my channel, Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa resmi dari Kemenkeu, kenaikan gaji PNS tahun 2025 akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Beredar kabar pegawai negeri sipil atau PNS akan mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2025. Isu kenaikan gaji pokok ini memberikan kebahagiaan bagi pegawai negeri sipil. Setelah gaji pokoknya dinaikkan pada tahun 2024 sebesar 8%, PNS akan mendapatkan kenaikan gaji pokok pada tahun depan. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian membenarkan rencana kenaikan gaji pokok PNS. Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyesuaian gaji pokok PNS tentu akan mengalami peningkatan dibandingkan saat ini. Namun, Airlangga Hartarto belum dapat memastikan berapa besaran kenaikan gaji pokok yang akan diterima PNS pada tahun depan. Kabar kenaikan gaji pokok PNS sejalan dengan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM-PPKF, tahun 2025. Dalam dokumen KEM-PPKF 2025 menyebutkan bahwa akan terjadi penyesuaian gaji pokok PNS. Selain itu, penyesuaian gaji pokok PNS merupakan salah satu fokus arah kebijakan belanja pegawai. Nah, dokumen ini bisa Anda download pada link yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatarwata mengatakan bahwa soal kenaikan gaji pokok PNS akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden akan mengumumkan soal kenaikan gaji pokok PNS bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Itu kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus aja, ininya seperti apa, pasti disampaikan di situ, terang Isa. Lebih lanjut, Isa menjelaskan bahwa penyesuaian gaji PNS tidak hanya berupa kenaikan gaji, tetapi juga penambahan nominal tunjangan hingga pemberian insentif tambahan. Mari tunggu informasi resmi kenaikan gaji PNS pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 mendatang. Kabar lainnya bahwa Presiden Jokowi telah putuskan sejumlah hal yang dapat membuat PNS dan P3K diberhentikan. Sejumlah hal yang membuat PNS dan P3K diberhentikan diputuskan Jokowi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, PNS dan P3K merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN. Sebagai ASN, PNS dan P3K tentunya memiliki masa kerja yang menjadi acuan waktu dalam mengabdi dan mendedikasikan diri di pemerintahan. Salah satu hal yang membuat masa kerja PNS dan P3K berakhir yaitu telah mencapai batas usia pensiun. Apabila PNS dan P3K telah mencapai batas usia pensiun, tentunya pemerintah akan memberhentikan dan membebas tugaskan PNS dan P3K tersebut. Kendati begitu, terdapat juga beberapa hal yang membuat masa kerja PNS dan P3K berakhir atau diberhentikan. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, berikut hal yang membuat PNS dan P3K diberhentikan. Yang pertama, meninggal dunia. PNS dan P3K yang telah meninggal dunia jelas langsung diberhentikan oleh pemerintah. Kedua, terdampak perampingan organisasi. PNS dan P3K yang terdampak perampingan organisasi dan tidak dapat lagi disalurkan ke instansi lain. Pemerintah akan mengambil langkah untuk memberhentikan PNS dan P3K yang terkena perampingan organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, cacat jasmani dan rohani. Cacat jasmani dan rohani yang dimaksud apabila PNS dan P3K tidak dapat lagi mengerjakan tanggung jawabnya sebagai ASN. Keempat, tidak berkinerja. Tidak berkinerja menjadi salah satu hal yang dapat membuat PNS dan P3K akan diberhentikan oleh pemerintah. Kelima,
dipidana penjara paling singkat 2 tahun. PNS dan P3K yang mendapatkan pidana penjara paling singkat 2 tahun oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap akibat tindak pidana, akan diberhentikan langsung oleh pemerintah. Namun, pemberhentiannya dilakukan secara terhormat. Keenam, mencapai batas usia pensiun. Sebagaimana yang telah disinggung di awal, PNS dan P3K yang telah memasuki batas usia pensiun akan diberhentikan dan dibebas tugaskan oleh pemerintah. Adapun batas usia pensiun PNS dan P3K yaitu 58 tahun untuk jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana. Kemudian, juga berlaku untuk PNS dan P3K yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan keterampilan. Batas usia pensiun 60 tahun diberikan kepada PNS dan P3K yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan jabatan fungsional ahli madya. Batas usia yang terakhir yaitu 65 tahun, berlaku untuk PNS dan P3K yang menduduki jabatan fungsional ahli utama. Hal yang membuat PNS dan P3K diberhentikan yang ketujuh adalah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. PNS dan P3K yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 akan diberhentikan secara tidak hormat oleh pemerintah. 8. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Pada hal ini juga menjadikan PNS dan P3K akan diberhentikan secara tidak hormat oleh pemerintah. 9. Menjadi anggota atau pengurus partai politik. PNS dan P3K yang terbukti terlibat dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik akan diberhentikan secara tidak terhormat oleh pemerintah. Dan yang ke-10, dipidana penjara akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan. PNS dan P3K yang terbukti melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan akan diberhentikan secara tidak hormat oleh pemerintah. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.